Pemirsa, hingga malam ini Rizik Syihab masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Selama pemeriksaan pun penjagaan keamanan diperketat. Rizik Syihab penuhi panggilan Polda Metro Jaya dan proses pemeriksaan terkait kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan pada 14 November lalu masih berlangsung. Sebelumnya Rizik Syihab diketahui telah 2 kali mangkir dari panggilan penyidik. Hingga akhirnya pada 10 Desember, polisi menaikkan status Rizik Syihab dari saksi menjadi tersangka. Pemeriksaan Rizik Syihab masih berlangsung maraton hingga malam hari ini. Imam Besar FPI didampingi oleh Sekretaris Umum FPI yang juga kuasa hukumnya Munarman dan Aziz Yanuar. Di sela-sela pemeriksaan, Rizik diberikan waktu untuk istirahat, santap makan malam, dan ibadah sholat. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan rekan Yosefina Damaris di Polda Metro Jaya. Yosefina, apa saja materi pemeriksaan Rizik Syihab hingga malam hari ini? Stefani, keterangan terbaru yang kami dapat dari Sekretaris Umum FPI Munarman dalam doorstop tadi baru saja ini disampaikan bahwa pemeriksaan terhadap Rizik Syihab masih berlangsung sampai dengan saat ini, artinya sudah 10 jam lebih Rizik Syihab menjalani pemeriksaan. Namun tadi pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh penyidik terhadap dirinya memang masih pertanyaan awal seputar data diri dan juga keorganisasian FPI, termasuk juga anggaran dan hal-hal lain yang terkait dengan organisasi ataupun FPI itu sendiri. Jadi memang belum masuk ke dalam substansi persoalan 3 pasal yang disangkakan, yakni pasal 160 KUHP tentang tindak pidana penghasutan, kemudian juga pasal 216 KUHP dan juga pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Ini yang masih ditunggu karena masih pertanyaan dasar begitu yang disampaikan. Kemudian juga pernyataan yang sama disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Yusri Yunus, Kombes Yusri Yunus maksud kami, yang menyebutkan bahwa pemeriksaan masih berlangsung, sudah dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, yakni swab antigen COVID-19 yang dijalani oleh Rizik Syihab sebelum menjalani pemeriksaan, hasilnya pun negatif, serta pihaknya juga sudah menyerahkan surat penangkapan dan diterima oleh Rizik Syihab pada saat menjalani pemeriksaan. Selengkapnya Stefani, kita simak pernyataan dari Sekretaris Umum FPI Munarman dan juga Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus. Beliau datang tadi itu sebagai sifat satria dari beliau dan beliau menunjukkan bahwa beliau warga negara yang taat hukum. Jadi selama ini beliau tidak hadir itu semata-mata memang karena pemulihan, dan tadi sore saya sudah tunjukkan hasil COVID-nya beliau negatif ya, antigennya, tes antigennya. Kemudian juga tekanan darahnya juga normal, kemudian gulanya juga normal, di tes 3 tadi itu ya. Nah, sekali lagi saya nyatakan bahwa Habib Rizik ini gentleman, satria, beliau semata-mata kemarin itu kelelahan karena menghadapi aktivitas yang begitu banyak. Dan sebetulnya kita memang sudah mau hadir itu tanggal 14 lusa ya. Tetapi karena sudah ada perkembangan terbaru, karena itu beliau hadir lebih cepat. Jadi bukan soal takut, tidak takut. Beliau memang dari awal ingin hadir, tapi beliau sedang pemulihan. Saya kira begitu ya teman-teman. Saudara Rizik sudah menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Ya. Kemudian secara protokol kesehatan kita lakukan pemeriksaan uji swab terhadap yang bersangkutan. Dan hasilnya adalah negatif. Kemudian yang bersangkutan kita serahkan surat penangkapan. Ya, surat penangkapan terhadap bersangkutan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Sekarang pemeriksaan masih berjalan. Tapi sebelumnya secara protokol kesehatan sudah kita sampaikan negatif. Juga kami cek kesehatannya. Ya, baik gula darah apa semua.
karena memang syarat pemeriksaan adalah harus sehat. Ya. Nah, sekarang saudara Rizik sedang melakukan pemeriksaan. Jadi saya tegaskan lagi bahwa yang bersangkutan sudah tiba dilakukan pemeriksaan dengan menyerahkan diri kepada penyidik Polda Metro Jaya. Stefani, polisi memiliki wewenang 1x24 jam untuk menetapkan status terhadap Rizik Syihab, apakah nantinya akan dibebaskan ataupun ditahan. Ini tergantung dari hasil pemeriksaan yang berlangsung hari ini, termasuk juga selama pemeriksaan apakah Rizik Syihab ini kooperatif atau tidak. Surat penangkapan sudah diserahkan, tapi tadi dari Sekretaris Umum FPI Munarman ini menyebutkan bahwa polisi tidak menyertakan alat bukti saat menyerahkan surat penangkapan tersebut. Inilah yang kemudian dipertanyakan. Dalam hasil gelar perkara, polisi sudah menetapkan 6 orang tersangka. Selain Rizik Syihab, ada 5 orang tersangka lainnya yang terkait dengan acara ataupun kerumunan di kawasan Petamburan beberapa waktu lalu. Rizik Syihab sendiri disangkakan pasal 160 KUHP dan 216 KUHP, sementara untuk 5 tersangka lainnya ini dikenakan pasal 93 nomor 6 tahun 2018 tentang karantinaan kesehatan. Stefani. Baik, terima kasih Yosefina Damaris atas laporannya langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, usai ditetapkan sebagai tersangka atas kerumunan di Petamburan, Rizik Syihab mendatangi Polda Metro Jaya tanpa dijadwalkan. Rizik pun menjalani tes COVID-19 sebelum diperiksa dan hasilnya negatif. Setelah 2 kali tidak hadir dalam pemeriksaan, Imam Besar FPI Rizik Syihab akhirnya memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya. Dengan status sebagai tersangka atas kerumunan Petamburan, pada pertengahan November lalu, Rizik didampingi tim kuasa hukum. Kita lihat setelah pemeriksaan, nanti insya Allah secara berkala pengacara akan menuntut wartawan. Sebelum diperiksa, petugas mengecek kesehatan Rizik Syihab untuk mendeteksi virus COVID-19 dengan metode tes cepat atau swab antigen. Hasilnya, Rizik nyatakan negatif COVID-19. Polda Metro Jaya menegaskan langkah hukum yang diambil terkait kasus Rizik Syihab sesuai dengan prosedur. Karena kan sudah tahu yang bersangkutan pernah dipanggil sebagai saksi tidak datang. Kemudian terbit panggilan kedua tidak datang. Kemudian tanpa ada keterangan yang bersangkutan sebagai saksi pun perkara ini sudah terang benderang untuk menentukan tersangkanya. Makanya kita nggak usah capek-capek harus mendatangkan yang bersangkutan sebagai saksi, tetapkan dulu saja sebagai tersangka. Diketahui Kamis kemarin polisi telah menetapkan 6 tersangka atas kasus kerumunan di Petamburan, mulai dari Rizik Syihab, Ketua Panitia, Sekretaris Panitia, Penanggung Jawab Keamanan, Penanggung Jawab Acara, dan Kepala Seksi Acara. Polisi pun meminta para tersangka untuk menyerahkan diri atau ditangkap. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Proses penyidikan kasus kerumunan yang akhirnya menjerat Imam Besar FPI Rizik Syihab melalui proses yang alot. Polisi memeriksa sejumlah pihak termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Kasus Rizik Syihab berawal dari kedatangan Rizik ke tanah air yang disambut ribuan pendukungnya di Bandara Soekarno-Hatta hingga saat melaksanakan acara Maulid Nabi dan pernikahan putrinya yang mengumpulkan massa. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun telah memberikan denda administrasi sebesar 50 juta rupiah kepada Rizik Syihab setelah dinilai melanggar protokol kesehatan saat status PSBB. Selain itu digelar pula pemeriksaan tes cepat COVID-19 di Petamburan untuk mendeteksi timbulnya klaster baru. Namun polisi menegaskan tetap melakukan proses hukum atas adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan. Kerumunan, akad nikah di Petamburan berdasarkan hasil penyelidikan sudah ditemukan adanya perbuatan pidana, sehingga hari ini naik sidik. Semua pihak yang dipandang perlu untuk dimintai keterangan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Sejumlah pihak diperiksa penyidik Polda Metro Jaya termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Rizik Syihab 2 kali tidak mengindahkan panggilan polisi untuk dimintai keterangan dengan alasan sedang beristirahat. Pada panggilan kedua, Rizik hanya diwakili kuasa hukumnya. Setelah melaksanakan gelar perkara, polisi akhirnya menetapkan status tersangka terhadap Rizik Syihab atas kasus pelanggaran protokol kesehatan di saat pandemi COVID-19. Imam Besar FPI Rizik Syihab dijadwalkan juga menghadapi kasus kerumunan di Megamendung, Bogor, Jawa Barat yang kasusnya berproses di Polda Jawa Barat. Polisi akan transparan dalam mengungkap kasus penembakan terhadap 6 laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek 7 Desember lalu. Polisi membuka hotline untuk mengikutsertakan masyarakat dalam memberi informasi terkait kasus tersebut. Badan Reserse Kriminal Polri mengambil alih penyidikan kasus penembakan 6 laskar Front Pembela Islam di Tol Jakarta Cikampek beberapa waktu lalu. Kepala Barreskrim Polri berjanji akan transparan dalam proses penyidikan kasus dengan terus memberikan informasi mengenai perkembangan hasil penyidikan ke masyarakat. Selain itu, Polri juga membuka hotline untuk memberikan kesempatan ke masyarakat untuk menyampaikan informasi seputar kasus tersebut. Kami juga membuka ruang dan memberikan kesempatan dalam hal ini dari rekan-rekan eksternal untuk memberikan masukan dalam rangka melengkapi penyidikan yang kami lakukan. Kemudian juga kami juga memberikan ruang kepada masyarakat yang akan memberikan informasi baik dalam bentuk informasi langsung yang bisa diberikan kepada penyidik di Barreskrim Polri ataupun melalui hotline yang kami siapkan dengan nomor 0812 84 298 8228. Sebelumnya polisi mengaku terpaksa bertindak tegas dan terukur karena mendapat perlawanan dari Laskar FPI saat melaksanakan tugas penyelidikan terkait rencana pemeriksaan Rizik Syihab di Polda Metro Jaya pada 7 Desember lalu. Saat itu polisi menyebut pihaknya diserang dengan senjata api. Dari peristiwa itu polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam dan senjata api yang diduga milik Laskar FPI. Namun pihak Front Pembela Islam membantah menyerang polisi dengan senjata api. FPI mengklaim pihaknya tidak memiliki akses atas kepemilikan senjata api tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Jadi kurir narkoba ke lembaga pemasyarakatan seorang ibu rumah tangga di Jambi ditangkap polisi. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi.